Selamat hari Selasa, saudara-saudara. Kita bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Mulai hari ini kita akan memasuki pasal yang ke-23 dari Injil Matius. Dan hari ini kita akan membaca dari Matius pasal 23 ayat 1 sampai ke 4. Beginilah firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh bertemu kembali dalam PA Online ini. Berkatilah kami dari apa yang kami akan baca dan renungkan bersama. Tuntunlah kami untuk mengenal kebenaran-kebenaran firman-Mu, dan kiranya kebenaran itu menuntun kami, menolong kami untuk berjalan seperti yang Kau kehendaki, seperti hati-Mu. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, demi Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon tuntunan Tuhan. Amin. Nah saudara-saudara, pasal 23 ini adalah pasal yang khusus ya di dalam Injil Matius, yaitu dalam seluruh pasal ini dikatakan di dalam ayat 1 itu, berkatalah Yesus kepada orang banyak kepada murid-muridnya. Ya, setelah dia berdebat dengan orang Farisi, orang Saduki, orang Herodion. Nah pada pasal ini dia berbicara pada orang banyak di serambi bait Allah itu. Dan kemudian dia berbicara tentang orang-orang Farisi dan ahli Taurat kepada mereka. Jadi kita bisa bayangkan, ini adalah apa yang Tuhan sampaikan tentang orang Farisi dan ahli Taurat itu kepada orang banyak, saudara-saudara. Ini bukan di tempat tersembunyi, tetapi Tuhan menyampaikannya kepada orang banyak. Ya, kita akan belajar sepanjang pasal ini apa yang disampaikan Tuhan Yesus tentang mereka. Nah, pertama-tama saya ingin mengajak saudara-saudara memperhatikan dulu siapakah ahli Taurat dan orang Farisi ini. Nah, di dalam catatan dari William Barclay, orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini mempunyai kedudukan khusus ya di dalam masyarakat Yahudi. Nah, orang Yahudi mempunyai ungkapan begini. Musa menerima Taurat dan menyerahkannya kepada Yosua. Dan Yosua menyerahkannya kepada para tua-tua. Dan para tua-tua menyerahkannya kepada para nabi. Dan para nabi menyerahkannya kepada orang-orang dari sinagog agung. Nah saudara-saudara sekalian, orang-orang dari sinagog agung itulah yang kemudian kita kenal sebagai ahli Taurat. Bagaimana bisa muncul kelompok ini saudara-saudara? Nah dalam sejarahnya sesungguhnya orang Israel itu adalah sebuah bangsa yang secara khusus itu kalau kita membaca Alkitab itu terbentuk karena iman kepada Yahweh. Pembentukan bangsa ini keluar dari tanah Mesir dimulai dengan menerima hukum Taurat oleh Musa di Gunung Horeb itu. Sehingga dari situlah cikal bakal terbentuknya bangsa ini. Sebuah bangsa yang adat istiadatnya dibangun berdasarkan tuntunan hukum Taurat yang diterima oleh Musa sendiri dari Tuhan. Dalam perjalanannya sebagai sebuah bangsa, Israel mengalami banyak pasang surut ya. Dan ada masa-masa kejayaan ketika mereka berada dalam kuasa Daud, kuasa Salomo, tapi kemudian mereka semakin merosot dan kemudian mereka dibuang ke Babel. Dari pembuangan ke Babel itu mereka menyadari dari nabi-nabi yang menyampaikan firman Tuhan bahwa mereka itu dibuang ke Babel 70 tahun lamanya itu karena mereka meninggalkan Tuhan yang memberikan mereka hukum Taurat untuk ditaati itu. Sehingga kemudian ketika mereka kembali ke tanah perjanjian,
secara khusus itu ke Yerusalem. Sebelumnya tinggal kota itu aja yang dipertahankan. Pada sekitar tahun 450 sebelum Masehi, maka mereka kemudian melakukan sebuah pertobatan nasional, ya. Kalau kita membaca kitab Esra itu, kemudian kita tahu mereka mengadakan pertobatan nasional, dan mereka kemudian berjanji untuk tidak lagi meninggalkan firman Tuhan. Maka sejak zaman Esra itu kemudian mereka mempunyai kesungguhan untuk mentaati hukum Taurat, dan karena itu maka dibutuhkan orang-orang yang kemudian belajar secara khusus tentang hukum Taurat dan menjabarkan hukum-hukum itu dalam tindakan hidup mereka sehari-hari. Nah, sejak itulah maka muncul satu kelompok namanya ahli Taurat ini. Mereka adalah orang-orang yang mendedikasikan diri untuk belajar hukum Taurat. Bukan cuma belajar hukum Taurat, tapi mereka kemudian menjabarkan hukum Taurat. Salah satunya misalnya hari Sabat tidak boleh bekerja. Yang disebut bekerja itu apa? Maka mereka kemudian menjabarkan sebagai yang tidak boleh bekerja itu adalah ini gitu ya. Kita mesti memberikan perpuluhan dari hasil tanah dan ternak. Apa yang perpuluhan hasil tanah itu? Mereka menjabarkannya. Dan kemudian dikatakan mereka membuat ribuan aturan-aturan, rincian-rincian tentang bagaimana menjalankan hukum Taurat itu ya. Yang katanya kalau dikumpulkan itu menjadi lebih dari 50 jilid buku ya, 50 jilid buku itu ya. Dan kemudian muncullah orang-orang juga yang bukan cuma menjelaskan hukum Taurat, tapi ada orang-orang yang begitu bersungguh-sungguh untuk melakukan hukum Taurat itu dan kemudian belajar untuk mentaati yang 50 lebih buku itu, saudara-saudara ya. Orang-orang yang mendedikasikan diri ini kemudian disebut Farisi. Nah, ceritanya pada sekitar tahun 175 sebelum Masehi, ada seorang raja namanya Antiochus Epiphanes, seorang raja yang jahat, yang lalim. Dia menekan orang Yahudi, dia bermaksud melenyapkan budaya Yahudi itu dan menggantikannya dengan budaya Yunani. Nah, pada zaman itulah kemudian orang-orang yang bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan ini mengelompokkan diri dan bangkit, dan kemudian mereka justru semakin bersungguh-sungguh memisahkan diri untuk melakukan hukum Taurat sebagai perlawanan pada usaha untuk meniadakan budaya Yahudi itu. Nah, sesungguhnya katanya pada waktu itulah sebenarnya muncul kata Farisi itu ya, yang artinya terpisah ya. Orang-orang ini katanya mendedikasikan seluruh hidup mereka untuk mematuhi dan mentaati setiap peraturan ketetapan yang telah disusun oleh para ahli Taurat ini ya. Mereka menghadapi secara langsung hidup yang rumit ya, yang rinci, yang seremonial dan yang legal. Mereka ini adalah orang-orang yang menerima peraturan dan ketetapan religius yang dikembangkan ahli Taurat yang jumlahnya terus bertambah banyak itu. Nah, saudara-saudara, kelompok ini kemudian menjadi kelompok elit yang dihormati di kalangan orang-orang Yahudi karena kesungguhan mereka melakukan hukum Taurat. Jumlah mereka katanya tidak banyak. Menurut catatan William Barclay, jumlah mereka itu tidak lebih dari 6.000 orang. Dan ada dua hal mengenai orang Farisi itu. Yang pertama-tama, mereka ini adalah orang yang sungguh-sungguh mendedikasikan diri. Tetapi yang lain, saudara-saudara, secara tidak sadar mereka menjadi orang-orang yang legalis. Legalis itu apa? Orang-orang yang selalu mendahulukan aturan-aturan ya. Mereka tidak bicara tentang kasih, mereka tidak bicara tentang perasaan-perasaan, tapi mereka menjadi orang menegakkan aturan. Itu legalis ya. Karena itu pada zaman Tuhan Yesus katanya berkembanglah kelompok-kelompok orang Farisi yang menurut orang Yahudi sendiri, yaitu menurut Talmud mereka. Talmud itu semacam catatan sejarah orang Yahudi. Mereka mengelompokkan orang Farisi dalam 7 kelompok ya, yang menarik.
saya akan baca ringkes saja ya. Yang pertama adalah orang Farisi yang disebut orang Farisi bahu. Ya, bahu kenapa? Karena mereka tuh suka menempelkan apa yang sedang mereka lakukan, kebaikan mereka itu di bahu mereka. Jadi misalnya ini sedang berpuasa, gitu ya, sedang menolong orang lain, sedang memberi sedekah gitu. Mereka menempelkan apa yang sedang mereka lakukan di bahu mereka. Itu membuat mereka itu dilihat orang, gitu ya. Yang kedua ada orang Farisi yang katanya selalu bilang tunggu dulu, gitu ya. Yaitu orang-orang Farisi yang selalu cari alasan untuk tidak melakukan sesuatu karena aturan agama. Misalnya mau nolong orang, tapi orang tunggu dulu, orang itu nanti mati. Nanti kalau mati saya najis. Jadi karena ada aturan kalau saya tidak boleh najis, sudah saya tidak nolong orang. Nah itu ya. Jadi dia selalu mau melakukan sesuatu itu merugikan dia enggak? Begitu ya, tunggu dulu. Yang ketiga adalah orang Farisi yang memar, gitu ya, memar. Itu bahasa Inggris bloody Farisi ya, jadi yang berdarah. Kenapa? Di dalam budaya orang Yahudi, orang-orang saleh itu enggak boleh berbicara dengan perempuan di depan umum, termasuk dengan istrinya ya, sehingga orang-orang yang terhormat itu katanya tidak berbicara dengan perempuan di depan umum. Dan orang-orang lebih lanjut lagi, dia tidak mau lihat perempuan di depan umum, ya, dia takut berdosa, sehingga kemudian dia memejamkan matanya kalau jalan. Nah, kalau sudah memejamkan matanya, apa yang terjadi, saudara-saudara? Orang-orang ini akan menabrak-nabrak, ya, menabrak tembok, menabrak tiang, begitu ya, sehingga mereka itu memar-memar dan berdarah-darah, ya. Dan itu menunjukkan kesalehan mereka, bahwa mereka adalah orang-orang yang betul-betul tidak mau lihat perempuan lain, begitu, selain istrinya. Yang berikutnya ada orang Farisi yang disebut orang Farisi bungkuk, ya, orang Farisi bungkuk, yaitu orang Farisi yang menganggap kerendahan hati itu paling besar, sehingga mereka jalannya itu membungkuk-bungkuk gitu. Dan dikatakan mereka itu kalau jalan tuh menyeret kakinya sampai terantuk batu, begitu, kesandung-sandung begitu ya. Dan yang kelima itu ada orang Farisi yang bunga berbunga. Itu orang-orang Farisi yang kalau membicarakan sesuatu selalu memperhitungkan apakah kebaikan saya ini menambah hutang Tuhan kepada saya. Gitu ya. Dia melakukan kebaikan-kebaikan, dia catat selalu kebaikannya, karena dengan kebaikan-kebaikan itu dia selalu merasa membuat jasa kepada Tuhan, ya. Kemudian ada orang Farisi yang dikatakan penakut, ya, yaitu orang-orang yang selalu melihat hidup itu sebagai hukuman Tuhan, begitu. Mereka takut melakukan ini, takut melakukan itu. Kalau sakit selalu bilang ini hukuman Tuhan, begitu ya. Jadi orang Farisi yang penakut, begitu ya, yang selalu melihat hidup itu begitu menyedihkan, gitu. Itu yang keenam. Tapi ada yang ketujuh, saudara-saudara, yaitu orang Farisi yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, ya. Dan inilah orang-orang Farisi yang sungguh-sungguh mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Nah, perhatikan saudara-saudara, ada 6 golongan yang saya percaya orang Yahudi sendiri tidak ingin seperti itu. Tapi ada satu yang betul-betul dihargai. Nah, kita mesti ngerti juga ya, di antara murid Tuhan Yesus ada seorang Farisi juga, yaitu Nikodemus, ya, di ahli Taurat, dia orang Farisi juga. Tapi dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia itu mendedikasikan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya ketika Tuhan Yesus menyampaikan hal ini pada orang banyak, saudara-saudara, tentu orang banyak itu juga melihat apa yang ditegur Yesus itu adalah orang-orang Farisi yang 6 itu, ya, yang mereka juga melihat sebagai sesuatu yang tidak benar. Dan Tuhan ketika mengatakan ini pada murid-murid dan orang banyak itu, dia itu memakainya bukan sekedar menunjuk orang Farisi itu sebetulnya, tetapi dia itu memakainya untuk menunjukkan bagaimana kita semua orang-orang Yahudi pada waktu itu, dan kita juga pada hari ini, bagaimana kita harus memandang agama kita, keyakinan kita, bagaimana kita hidup itu sungguh-sungguh takut akan Tuhan, bukan dengan tujuan-tujuan yang lain. Nah, saudara-saudara, pada bagian yang kita baca tadi, kita melihat bagian yang pertama yang Tuhan Yesus katakan, yaitu adalah bahwa
ahli Taurat dan orang Farisi itu menduduki kursi Musa. Nah, seperti yang kita tahu tadi bahwa mereka punya kedudukan yang penting. Mereka adalah orang yang sungguh-sungguh mengerti hukum Musa, ya, ahli Taurat itu. Oleh sebab itu, katanya, lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tapi jangan kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Saudara-saudara sekalian, hal yang pertama Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, kalau kita menerima pengajaran, kadang-kadang kita harus memperhatikan sungguh-sungguh pengajaran itu, bukan lihat orangnya. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu, kata Tuhan Yesus, mereka menduduki kursi Musa. Dalam arti tertentu, betul pada waktu itulah mereka orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk belajar hukum-hukum Musa, menjelaskannya dengan baik, dan membuat aturan-aturan yang bisa menjadikan hukum-hukum itu bisa dilakukan. Nah, itu memang menolong, ya, menolong. Karena itu, ketika kamu mendengarkan prinsip-prinsip itu, aturan-aturan itu, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, orang banyak pada waktu itu dan pada sekalian, dengarkanlah baik-baik, perhatikanlah prinsip-prinsipnya. Apa yang mereka ajarkan itu memang berasal dari Allah. Sama saudara, kalau kita mendengarkan khotbah, kadang-kadang kita bisa mendengarkan khotbah lalu kita lihat orangnya, wah, orang itu tidak benar. Bisa jadi ya. Tetapi bolehkah kita kemudian mengatakan bahwa seluruh ajarannya tidak benar? Belum tentu, saudara-saudara. Kita harus menyadari orang itu ada kelemahan, ya. Tapi biarlah kita membaca Alkitab baik-baik, karena itu kita perlu mengerti kebenaran itu. Dan kemudian kita memperhatikan kebenarannya. Kebenaran apa, saudara-saudara, yang menjadi prinsip hukum Taurat itu? Ya, kebenaran yang baru kita perhatikan beberapa minggu lalu, yaitu seluruh hukum Taurat itu bergantung pada dua hukum itu, bukan dua hukum yang utama itu, yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah samamu seperti dirimu sendiri. Jadi saudara-saudara, kalau ajaran-ajaran itu menuntun kita untuk menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, ajaran-ajaran itu bukan berprinsip untuk kepentingan diri sendiri. Perhatikan saudara-saudara ya, ada orang-orang yang mengajarkan kekristenan itu untuk kepentingan diri sendiri. Tuhan untuk kepentingan saya, supaya saya bahagia, supaya saya masuk surga. Saudara-saudara, kita mesti hati-hati dengan ajaran seperti itu. Tapi kalau ajaran itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita itu memandang Tuhan dan mengasihi Dia, menghormati Dia, berkorban bagi Dia, memuliakan Dia, saya rasa itu ajaran yang adalah kebenaran firman Tuhan. Kalau kita diajarkan tentang kasih Allah yang diberikan pada kita dalam Kristus Yesus, keselamatan dalam anaknya yang tunggal juru selamat kita Yesus Kristus, itu adalah ajaran yang benar. Karena itu mari kita memperhatikan itu, ya. Yang kedua, prinsip itu adalah kita mesti menghargai sesama. Kalau sampai ada orang yang mengajarkan bahwa karena kita ini mengasihi Tuhan atau mencintai Kristen, lalu kita bisa membunuh orang, kita membenci orang lain, kita bermusuhan dengan sesama kita, bahkan dengan agama yang lain. Saya kira itu ajaran bukan daripada Tuhan Yesus. Ya, firman Tuhan itu berkata kita mesti menghormati Tuhan yang tinggi itu, memuliakan Dia dan mengasihi sesama. Ya, itulah prinsipnya saudara-saudara. Ya, kata Tuhan Yesus, di dalam kedua hukum ini bergantung seluruh hukum Taurat kita para nabi. Karena itu mesti kita pegang, ya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Ya, saudara-saudara, pada waktu itulah kita mengerti bagaimana orang Farisi dan ahli Taurat itu juga ditegur Tuhan Yesus nanti, ya, dalam apa yang kita baca. Bagaimana mereka itu adalah mengajarkan apa yang benar menurut hukum Musa, tapi hidup mereka itu bisa membenci orang lain. Bahkan kemudian mereka mengutamakan kelompok sendiri.
Dan kita tahu bukan, mereka lah yang kemudian membawa Kristus untuk disalibkan. Yesus yang membawa kasih dan keselamatan itu. Kemudian mereka dikatakan, mereka itu mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Saudara-saudara, ini juga harus menjadi pelajaran buat kita. Kita ini ketika percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, apa yang kita lakukan dengan keyakinan kita itu? Apa kita itu kemudian menuntut orang untuk melakukan hukum-hukum, aturan-aturan, dan kemudian kita mulai menghakimi orang melalui aturan-aturan dan hukum-hukum itu. Sementara kita sendiri tidak melakukannya. Jikalau kamu pun melakukannya, maka kata Tuhan, kamu tidak boleh menghakimi orang lain untuk melakukannya. Ya, bagian kita adalah mengasihi sesama kita. Kalau bagian saudara kita yang melakukan dosa, melakukan kelemahan, Tuhan harus mengajarkan kita untuk menjadi seperti seorang Samaria yang baik hati itu, memberikan pertolongan, memberikan dukungan, mendoakan. Kalau saudara kita meninggalkan iman, bukan bagian kita mencaci maki mereka, tapi bagian kita adalah mendoakan dan kalau Tuhan mengizinkan menuntun mereka pulang. Mari kita mengajarkan kasih, tetapi kita juga melakukan kasih. Mari kita mengajarkan pengampunan, tapi juga melakukan pengampunan. Mari kita mengajarkan sukacita, membawa damai, dan juga melakukan hidup yang membawa sukacita, membawa damai itu. Saudara-saudara, Tuhan mengajar kita untuk tidak menjadi orang yang legalistik, ya, tetapi menjadi orang yang berdedikasi. Bedanya apa, saudara-saudara? Orang yang mendedikasikan dirinya untuk mengasihi Tuhan itu adalah orang yang mengukur dirinya sendiri, ya. Apakah saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ya, apakah hati saya bersungguh-sungguh saya niat untuk melayani Tuhan? Tapi orang-orang yang legalistik adalah orang-orang yang menghakimi orang lain tentang apa yang dilakukannya untuk mengasihi Tuhan. Dia merekan aturan-aturan untuk menghakimi sesamanya. Dia mengukur kebaikan-kebaikan bukan dari anugerah Tuhan, tetapi mengukur kebaikan-kebaikan dari apa-apa yang dilakukan oleh manusia. Itu legalistik. Hati-hati saudara, legalistik itu akan menggeser kita dari anugerah. Ya, ingatlah bahwa kita ini diselamatkan karena anugerah, bukan karena perbuatan baik. Karena itu hidup ini mesti kita jalani dalam ucapan syukur itu. Karena Tuhan baik kepada kita. Kita melakukan dengan sukacita untuk mengasihi sama. Karena kita lebih dahulu dikasihi. Kita mengampuni karena kita lebih dahulu diampuni. Kita bukan berbuat baik untuk dapat pahala. Kita bukan memberi untuk dapat rezeki, ya. Tetapi karena kita sudah menerima segala kebaikan Tuhan, oleh anugerah itulah kita ini kemudian mendedikasikan hidup kita itu untuk Tuhan yang mengasihi kita. Ingat perkataan Paulus itu, bukan? Karena Kristus Yesus sudah mati bagi kita, maka kita menyerahkan hidup kita ini bagi Dia yang sudah menyerahkan nyawanya untuk mati bagi kita supaya kita beroleh hidup itu. Itulah dedikasi. Ya, mari kita sungguh-sungguh mendedikasikan hidup kita pada Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita supaya kita ini menjadi orang Kristen yang bukan cuma mengatakan hal-hal yang baik itu, ya, menyampaikan hal yang baik itu, mempunyai pengetahuan yang banyak tentang hal yang baik itu, tapi sungguh-sungguh hidup kita itu dituntun oleh kebaikan-kebaikan itu menjadi hidup yang memuliakan Tuhan, ya, karena anugerahnya, karena Dia yang mengasihi kita. Tuhan kiranya memberkati saudara sekalian. Demikian PA kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih pagi hari ini kami boleh belajar firman-Mu lagi dan memeriksa diri kami sendiri.
Apakah sungguh kami ini menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup oleh anugerah Tuhan? Atau kami menjadi orang-orang Kristen yang hidup karena hukum-hukum saja? Tolonglah kami, supaya hidup kami ini bukan berdasarkan aturan-aturan, tetapi karena kami ini mempunyai hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Terpujilah namamu, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan semuanya dalam tangan kuat kuasa-Mu, tuntunlah kami di jalan yang benar. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai nanti sore saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati.